sedikit. Puji nama Tuhan, bagaimana kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Kita mau sama-sama puji nama Tuhan, kita mau sama-sama muliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, Cece minta Cece Vio untuk berdoa. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Mari tutup matanya, mari lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Hari ini kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Semoga roh-roh jahat, semoga roh-roh setan yang ingin mengganggu kita, kami hancurkan, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay. Kita mau angkat satu lagu pujian. Tuhan cinta semua anak dan semua bangsa. Cece undang kalian semua bangkit berdiri ya. Katakan bahwa Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Katakan bahwa Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kita ulang pujian sekali lagi adik-adik. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kita masih bisa bangkit berdiri lagi. Kita mau naikkan satu pujian lagi, kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita ulang pujian dari awal ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, haleluya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga, upahku besar di surga. Sekarang saya silakan kalian duduk kembali. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya harapan kita. Tutup mata kita, kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Yes Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Kau satu-satunya harapan. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana.
memberi jalan keluar. Katakan bahwa pahitnya kenyataan, pahitnya sebuah kenyataan. Kau ada di sana memberiku kekuatan. Katakan bahwa kau satu-satunya harapan, kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kita ulang pujian dari awal. Haleluya. Kita katakan bahwa kau satu-satunya harapan kita. Yes. Haleluya. Di saat jalanku tertutup, kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya kenyataan, semua kenyataan, kau ada di sana memberiku kekuatan. Satu-satunya, kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya, kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, yes Tuhan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepada hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Katakan kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Katakan sekali lagi, haleluya. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Mari kita sembah Dia, haleluya. Haleluya. Tuhan, Kau Allah harapan kami, Kau rasanya yang kami harapkan. Haleluya. Kau sangat baik, Kau satu-satunya yang kami percaya, Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia, haleluya. Kita sembah Dia, kita puji tinggi namanya. Haleluya. Satu-satunya jawaban kita, satu-satunya tempat kami berseru Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau satu-satunya harapan kami yang kami andalkan Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Bapa yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah perkataan yang disampaikan itu berasal dari Engkau Bapa, dan juga para adik-adik Victory Kids kami semua Tuhan yang mau mendengarkan Bapa. Biarkanlah bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Victory Kids, balik lagi sama Cici Lydia di sini. Nah, pada kesempatan hari ini Cici Lydia mau membawakan cerita firman Tuhan yang Cici Lydia ambil dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Nah, pada kesempatan hari ini Cici Lydia mau menceritakan tentang Maria yang meminyaki kaki Tuhan Yesus. Siapa yang mau bekerja buat Tuhan seperti Maria? Yuk kita nonton videonya dulu ya. Selamat menonton.
6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania di rumah Simon si Kusta. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Marta melayani. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Melihat itu, murid-murid gusar. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, adik-adik Victory Kids, kalian sudah menyaksikan dan menonton firman Tuhan tentang Maria yang meminyaki Tuhan Yesus. Nah, di kisah tadi ada dua orang yang berbeda, Maria dan Yudas. Yudas ini bingung kenapa Maria harus meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang pada saat itu minyak yang mahal. Kenapa minyak itu harus diberikan kepada Tuhan Yesus? Yudas bingung karena Yudas itu tidak terbiasa untuk melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hatinya. Biasanya Yudas mengambil uang kas yang sedang dipegangnya, sehingga Yudas tidak terbiasa untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Sedangkan Maria ini dengan sepenuh hati, dengan rendah hati mau memberikan hatinya untuk Tuhan Yesus dan meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal. Karena Maria tahu Tuhan Yesus juga memberikan hal yang lebih besar dari yang Maria kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bahkan memberikan nyawanya untuk menebus Maria, menebus Yudas, menebus aku, Cici Lydia, menebus adik-adik semuanya, dan menebus semua orang yang percaya kepadanya. Seperti yang Kolose 3 ayat 23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Jadi adik-adik, apapun yang adik-adik perbuat, misalnya adik-adik belajar, misalnya adik-adik membantu orang tua mencuci baju atau mencuci piring atau nyapu di rumah atau beresin tempat tidur, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Maria melakukannya buat Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan dengan segenap hati kita, sehingga adik-adik sudah bisa belajar melayani sejak kecil. Nah, kalau adik-adik melayani untuk mama papa, untuk
membereskan tempat tidur aja dengan sepenuh hati, apalagi buat Tuhan Yesus, pencipta kita, penebus kita, penyelamat kita, teman kita, sahabat kita, papa kita, dan bahkan gembala kita. Kita harus memberikan hati kita sepenuhnya dengan rendah hati. Kita harus berikan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita dan melayani kita. Yuk Cici Lydia ajak adik-adik untuk sama-sama melayani Tuhan Yesus sejak kecil. Misalnya adik-adik memberikan pujian untuk Tuhan Yesus, terus misalnya adik-adik membaca Alkitab, berdoa setiap hari, terus adik-adik memuji nama Tuhan Yesus, ikut menjadi singers, dan nantinya adik-adik kalau udah besar bisa juga sharing firman Tuhan seperti yang Cici Lydia lakukan pada saat ini. Oke? Nah, yuk kita belajar bersama-sama menjadi seperti Maria yang dengan rendah hati, dengan sepenuh hati memberikan apapun, semaksimal apapun yang Maria bisa kasih untuk Tuhan. Oke? Yuk kita bersatu dalam doa. Cici Lydia akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu dan perlindungan yang Engkau telah berikan kepada Cici Lydia dan adik-adik Victory Kids di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, Cici Lydia percaya Engkau telah lebih dahulu melayani kami semua Tuhan, sehingga kami, Cici Lydia, adik-adik Victory Kids juga mau melayani Engkau Tuhan. Kami mau mempersembahkan hati kami dengan sepenuh hati kami mau merendahkan diri kami, merendahkan hati kami untuk melayani-Mu Tuhan. Ajar kami, ajar Victory Kids, ajar Cici Lydia untuk semakin dekat kepadamu Tuhan, dan ajarlah kami Tuhan untuk mengikuti jalan yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan sepenuh hati kami Tuhan untukmu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan amin. Oke. Nah adik-adik, sekarang Cici Lydia mau membagikan ayat hafalan yang akan adik-adik hafalkan di minggu ini. Ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil yang berumur 3-7 tahun terdapat di Roma 12 ayat 11a. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 11a. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 11a. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Oke. Dan untuk adik-adik yang kelas besar terdapat juga di Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cici Lydia. Cici Lydia tunggu, dan minggu depan kalian akan di-spin nama-nama yang sudah mengirimkan ayat hafalan. Oke? Adik-adik, sekarang Cici Lydia mau spin pemenang untuk ayat hafalan minggu kemarin yang sudah diberikan oleh Tante Nola. Nah, sekarang kita mau mulai spin aja ya. 3, 2, 1. Ayo, siapa yang akan menang minggu ini? Yuk berdoa yuk. Dan pemenangnya adalah Timothy, Jovita, Jelita. Selamat kepada Jelita memenangkan ayat hafalan minggu ini. Dan untuk Jelita, kamu bisa kirim alamat kamu ke nomor Cici Lydia yang ada di bawah ini. Dan ikutin terus ya program-program Victory Kids. Dan buat adik-adik yang lain yang belum berkesempatan untuk menang, jangan bersedih, jangan berkecil hati, terus berdoa dan kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cici Lydia yang ada di bawah ini. Oke, ditunggu ya ayat hafalan adik-adik semuanya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 171 ayat 5. Sebab engkau lelah harapanku yang besar dan percayaanku sejak masa muda, ya Allah. Halo, saya Tabat Satya dari Victory Kids. Hadiahnya pulsa buat sekolah online. Terima kasih Victory Kids.